Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku ya guys, channelnya Mbak Mun. Gimana guys kabar kalian hari ini? Aku doakan sehat selalu ya, amin. Guys, di video kali ini aku mau membahas seputar bougainville ya guys. Dulu itu juga aku sering membahas tentang bougainville guys, tapi akhir-akhir ini aku lagi sering membahas adenium kan. Pasti kalian juga bosan kan mendengarkan penjelasan aku tentang adenium terus. Nah, kita balik lagi ke tanaman aku yang lainnya, yaitu bougainville ya guys. Di video kali ini aku tuh sebenarnya mau melakukan pruning ya guys. Nah, kalian bisa lihat ya di sini tuh. Di sini aku udah punya bougainville yang bener-bener tuh kayak udah berantakan banget. Nah, di sini aku udah pegang gunting, aku ingin mempruning. Yang belum tahu apa itu pruning, pruning itu adalah pemangkasan ya guys. Nah, bertujuannya itu macam-macam lah. Tapi di sini aku tuh ingin mempruning karena memang udah kalian lihat aja nih kayak gini bentukannya udah nggak jelas banget. Nah, fungsinya bambu melingkar ini tuh sebenarnya untuk bonsai ya guys. Hati-hati ya guys. Bougainville ini banyak durinya, tadi aku kena. Dan di sini aku menunjukkan ini tuh graftingan ya guys. Nah, ini tuh grafting batang. Jadi dalam satu batang ini ada 2 jenis bougainville ya guys. Nah, di sini aku mulai mempruningnya ya guys. Nih, aku tuh buang-buangin batang-batang atau tangkai yang kecil-kecil aja nih, yang bikin kayak aduh ruwet sekali nih. Nah, selagi aku mempruning atau memotong tangkai-tangkai kecil ini, di sini aku juga ingin menjelaskan manfaat juga ya dari pruning ini tersendiri. Nah guys, coba nih kalian lihat dulu nih kondisi bougainville aku yang ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya, daunnya nggak ada, terus bunganya juga nggak terlalu banyak, bahkan ada juga beberapa cabang yang tumbuh ini nggak beraturan banget, saling silang gitu, dan ada juga yang udah kering. Kondisi kayak gini nih sebenarnya cukup umum terjadi, tapi ya banyak orang berpikir semakin rimbun tanaman itu tandanya semakin sehat. Padahal ya guys, buat bougainville sendiri, terlalu rimbun itu justru bisa menghambat pertumbuhan bunga. Oke, ini kan aku sudah masuk ke proses pruning ya guys. Di sini alat yang aku gunakan cuma cukup alat sederhana aja, udah gunting kayak gini aja. Yang penting tajam ya guys, supaya potongan tangkainya itu rapi dan nggak merusak batang tanaman. Nih, yang pertama-tama itu aku mulai dengan memangkas cabang-cabang yang udah kering atau mati. Ini tuh penting banget karena cabang seperti ini tuh cuma membebani tanaman dan nggak memberikan manfaat apapun. Selanjutnya, aku akan potong cabang yang tumbuh ke arah dalam atau saling bersilangan. Tujuannya itu supaya sirkulasi udara di dalam tanaman ini jadi lebih baik ya. Terus cahaya matahari nanti tuh bisa masuk dengan lebih merata. Nah, di bagian ini kalian bisa lihat aku memotong cabang yang terlalu panjang ya guys. Untuk bougainville, memangkas ujung cabang itu justru bisa merangsang pertumbuhan tunas baru yang nantinya berproses menghasilkan bunga. Nah guys, selama proses ini aku juga sambil membentuk tanaman ya,
supaya dia tuh terlihat rapi dan enak dipandang. Ini salah satu keuntungan dari pruning. Kita tuh bisa sekalian mengatur bentuk tanaman sesuai keinginan. Nah guys, sekarang kita bahas manfaat dari pruning ini ya. Yang pertama, pruning itu bisa merangsang pertumbuhan bunga. Dengan memangkas bagian tertentu, energi tanaman akan lebih fokus ke pertumbuhan tunas baru ya, yang biasanya akan menghasilkan bunga. Lalu yang kedua, tanaman jadi lebih sehat guys. Nih, dengan membuang bagian yang mati atau rusak atau tidak produktif, kita itu juga ikut membantu tanaman untuk tumbuh lebih optimal. Lalu yang ketiga guys, sirkulasi udara jadi lebih baik. Ini penting nih untuk mencegah jamur dan penyakit yang sering muncul di tanaman yang terlalu rimbun. Dan yang keempat guys, yaitu cahaya matahari bisa masuknya itu bisa lebih merata ke seluruh bagian tanaman guys. Ini juga sangat membantu untuk proses fotosintesis ya. Nah, setelah pruning ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk penyiraman, lakukan seperti biasa, jangan terlalu berlebihan. Bougainville justru lebih suka kondisi yang sedikit kering dibandingkan terlalu basah. Kalau perlu nih, kalian juga bisa memberikan pupuk untuk membantu pertumbuhan tunas baru. Tapi jangan langsung diberikan dalam jumlah banyak ya. Cukup secukupnya aja. Biasanya dalam beberapa minggu setelah pruning, kalian akan mulai melihat tunas-tunas baru bermunculan. Dan kalau perawatannya tepat, tanamannya akan mulai berbunga lebih banyak dari sebelumnya. Jadi buat kalian nih yang punya bougainville sudah lama nggak berbunga, mungkin ini saatnya nih buat kalian juga coba melakukan pruning seperti yang sedang aku lakukan. Nah guys, pruning itu bukan sekedar memotong tanaman ya, tapi bagian penting dari perawatan. Dan ini beberapa manfaat utamanya. Tadi kan aku sudah menjelaskan beberapa dan ini aku ada tambahan lagi ya. Yang pertama itu kan merangsang bunga lebih banyak ya. Dengan pruning seperti ini dapat merangsang bougainville untuk berbunga ya guys. Lalu yang kedua itu adalah bisa menjadikan tanaman lebih sehat. Nih dengan memangkas cabang yang kering, terus daun yang gak produktif, itu menjadikan tanaman tidak membuang energi ke bagian yang gak penting ya guys. Lalu yang ketiga guys, sirkulasi udara lebih baik. Kalau terlalu rimbun, udara itu susah masuk guys, terus menjadikan kelembapan tinggi. Setelah itu dampaknya adalah rawan jamur guys. Jadi pruning itu bikin tanaman itu lebih leluasa ya, atau lebih lega. Lalu yang keempat adalah cahaya mataharinya itu dapatnya lebih merata. Nah, daun yang terlalu padat atau rimbun itu tuh bisa menutup sinar matahari ya guys. Nanti nih setelah dipangkas, semua bagian itu dapat cahaya. Terus fotosintesisnya itu juga jadi lebih maksimal. Lalu manfaat yang kelima dari pruning itu adalah bisa sambil membentuk tanaman ya guys. Kamu bisa atur guys bentuknya, mau bonsai, mau rimbun, atau mau menjalar. Ini tuh nilai plus aja buat estetika kita guys. Dan di sini aku juga mau menjelaskan cara merawat bougainville setelah di pruning ya guys. Ini tuh penting banget dan banyak yang salah. Yang pertama itu adalah penyiraman. Jangan terlalu sering. Cukup
saat tanahnya itu udah mulai kering aja. Jadi bougainville ini lebih suka agak kering daripada terlalu basah ya guys. Yang kedua yaitu adalah sinar matahari. Jadi dia itu wajib kena matahari langsung. Minimal itu guys 5 jam atau sampai 7 jam sehari ya guys. Nah kalau kurang matahari biasanya dia tuh susah berbunga. Lalu guys yang ketiga itu adalah pemupukan. Setelah di pruning biasanya itu bisa kita kasih pupuk ringan ya guys. Pilih yang tinggi fosfor, itu tuh untuk merangsang bunga ya guys. Nah aku biasanya di sini pakai NPK ya guys. Tapi guys kalau ngasih pupuk itu jangan berlebihan, cukup 1-2 minggu sekali aja. Lalu yang keempat itu adalah dia itu dapat mengkontrol tunas baru. Nah setelah di pruning seperti ini nih, nanti itu akan banyak muncul tunas ya guys. Nah jadi fungsinya pruning itu adalah pilih yang bagus, buang yang lemah atau tumbuh ke dalam. Ini bantu untuk membentuk tanaman tetap rapi ya guys. Nah yang kelima adalah sabar guys, sabar tunggu hasil. Biasanya 1-3 minggu itu udah mulai muncul tunas. Lalu beberapa minggu berikutnya itu sudah mulai berbunga. Oke guys, di sini aku cuma mau menekankan ya guys, tidak selamanya membuang apa yang kita sukai itu tidak baik ya guys. Contohnya di bougainville ini terlihat kan di sini sangat ya sudahlah begitu kelihatannya. Jadi kadang kita tuh harus mengikhlaskan untuk pertumbuhan kita juga ya guys. Sama halnya seperti yang aku lakukan pada pruning ini, mengikhlaskan menjadi seperti ini dulu untuk pertumbuhan yang lebih baik guys. Nah nanti harapan aku ya, dia itu akan muncul tunas-tunas baru di ujung-ujung sini. Itu nanti jadi banyak gitu loh guys. Jadi tuh ya nanti akan tumbuh bersamaan tunas-tunas barunya. Jadi tuh nanti akan cantik hasilnya. Nah ini tuh aku bentuk bulat kayak gini ya guys, biar nanti dia pas tumbuh itu rimbun. Oke guys, udah dulu untuk penjelasan tentang bougainville-nya ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.